Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Pada pagi ini kita sedang berkunjung ke sebuah sentra industri rumahan yang berada di Kalilangan Pamekasan. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan satu-satunya sentra industri rumahan cabang industri Pinang. Ini merupakan proses pengeringan pinang iris. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi pinang iris ini merupakan salah satu komoditi ekspor yang belum banyak dikerjakan di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Padahal Kabupaten Pesisir Selatan ini punya cukup bahan baku dalam membuat atau memproduksi pinang iris ini. Pengerjaannya cukup sederhana, namun butuh keterampilan dan skill yang mumpuni supaya hasil yang didapatkan bisa lebih bermutu dan berkelas untuk diadu di pasar ekspor. Itu ya kira-kira. Ini sudah berapa lama Bang dikeringkan? Baru setengah jam. Baru setengah jam. Yang kedua ini. Ini yang kedua. Berarti sampai berapa jam kira-kira proses pengeringan ini Bang? Setengah matang ini kalau untuk di oven paling-paling sekitar 3 jam lah. Sekitar 3 jam ya. Setengah matang sama oven. Habis itu bikin keringnya maksimal itu sama panas matahari. Iya. Berarti proses pengeringan ini Bang, apakah ada campurannya untuk pinang ini? Misalnya ada bumbu-bumbunya atau gimana? Enggak, ini murni. Ini murni ya. Berarti tidak Murni, ada. kita cuma panaskan dengan oven dengan suhu yang lumayan tinggi lah. Di atas 70 derajat lah ini kalau di bawah, tapi kalau di atasnya udah 40-an ini paling. Oh, berarti 40-50 derajat lah. berarti dipanaskan dalam. Ya, ini kan ada ruangan untuk nahan panas ini. Iya, nahan panas. Ini nanti ditiup sama kipas. Baru nanti uap panas suhu panasnya tuh naik. Panasnya naik yang akan mengeringkan pinang ini ya. Nah, ini adalah bahan baku yang akan diolah untuk menjadi pinang iris. Kita lihat. Nih, pinang yang setengah matang ya Bang. Ini bentuk pinangnya. Jadi ini bukanlah pinang yang sudah masak, tapi pinang yang masih muda. Nah, kira-kira untuk satu kali di oven ini Bang, berapa kilo ini maksimalnya yang masuk ke dalam oven ini? Kapasitasnya. Kalau untuk bahan ya, bahan ini 400 kilo, bahan kulit 400 kilo. Berarti nanti setelah jadi dia jadi berapa kilo ya Bang? Jadi nanti kalau jadi kupasan 400 kilo itu paling sekitar 80-an lah. 80 kilo atau 60 kilo tergantung kondisi tebal tipisnya kulit pinang yang bahan. Jadi kalau ini situasinya padat kayak gini nih, kita dapat nih 50%. Bisa 50% dari bahan baku ya? Dari 1 kilo ini dapatnya nanti 5 on yang udah dikupas. 6 on. Nanti kalau dari 10 kilo itu paling keringnya 10 kilo yang kupasan ya. Kalau udah kering nanti sekitar 4 kilo lah. 4 kilo atau 3,5. 5 kilo itu udah syukur-syukur ini. 5 kilo, oke. Ini kita lihat di sana ada tempat penjemurannya yang udah kita ambil video tadi. Itu adalah
itu masih sedikit karena kita kondisinya masih masih sedikit. hujan. Nah, karena kondisi masih hujan dan dia memang harus dipanaskan dengan Bagusnya memang Harus kena matahari, cahaya ya? matahari. Kalau tok dengan open keringnya warnanya agak kurang bagus, pucat. Kita dapat warna bagus, kualitasnya bagus, tapi warna yang nggak bagus nanti kalau kita keringkan sama opennya aja. Masalahnya ada debu, iya. debu tiupan ini. Tapi kalau kita keringkan sama cahaya matahari, minyaknya lebih keluar. Kesannya lebih original. Ya, lebih original berarti lebih kualitas lebih super ya, Bang. Wah, lebih bagus ini opennya. Opal-opalnya lebih nampak. Oke. Gelas-gelasnya lebih nampak. Kalau sama open stock nanti takutnya ini mengkerut. Grup. Ya, terus ini, Bang. Kira-kira ini pemasarannya kemana nih, Bang? Wah, kalau untuk Sampai sejauh ini? pemasaran kita masih Sumbar ini masalahnya. Ini masih di Sumbar ya. Tapi konsumsinya banyakkan orang bilang itu wilayah timur. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri juga ada. Ya, berarti sampai sejauh ini pemasaran dari Pinang Iris ini masih ke agen ya, agen yang berada di Sumbar ya. Agen yang masih di Sumbar, Masih di sama Sumbar. Medan lah paling jauh. Ya, berarti Sumbar, Medan, Pekanbaru, Bang, atau Riau? Medan, Riau. Riau. Udah jauh sampai Pasaman, Payakumbuh, udah hebat itu. Makanya kita masih, kalau ibaratnya masih coba-coba ini. Mudah-mudahan lancar lah. Kemudian, Bang, ini selain dari menjual ke agen, sampai sejauh ini pemasarannya selain melewati agen ini kemana aja, Bang? Apakah Belum ada, ini masih di agen. belum ya? Belum. Apakah ini dikonsumsi oleh masyarakat yang datang ke sini membeli atau dijual lewat online atau gimana? Oh, kalau masyarakat sini mungkin karena nggak biasa ya. Belum biasa ya. Ini paling kebiasaan konsumsinya timur mungkin paling. Ya, berarti ini masih dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia bagian timur. Ya, bagian Oh, timur. Kalau cukup di sini jauh ya, kita belum pemirsa. nengok yang konsumsi pinang iris nih. Tapi kalau konsumsi pinang yang masih ini masih bulat, nanti dikupas, dimakan ya itu paling kalau daerah Sumatera Utara itu ada. Kalau kadang-kadang ada di nyari sampai sini kan ada perantauan-perantauan situ yang nyari sampai iya. sini. Nanti ini dikonsumsi mentah. Iya. Tapi yang nampak konsumsi iris ini belum ada, kecuali kalau nenek moyang kita dulu atau yang tua-tua kita dulu bikin untuk sirih ya. Ya, untuk siri, untuk Pinang. pelengkap siri. Ha-ha. Ini berarti dalam sejauh ini persentase untuk menjual ke selain agen masih kecil ya, Bang ya? Masih kecil. Masih kecil Kalau ya. Di sini Cuma agen, tergantung agen aja. ya, cuma padahal potensinya ini cukup besar nih kalau dipasarkan lewat online dan pemasaran-pemasaran yang lainnya. Iya, betul. Ini gini, kalau kita coba pasarkan melewati online itu, satu kita terkendala sama teknis. Teknis, Mungkin ya. belum menguasai satu. Yang kedua, Berarti belum menguasai pasar sepenuhnya ya. yang kedua ini gimana caranya? Komunitas pemasaran ini belum ada yang ketemu yang pas lah sama kita. Iya. Paling nanti dia nawar-nawar. Mau dipasarkan gimana, yang namanya kita dagang ini resikonya ini nanti takutnya gimana gitu. Jadi udah jadi Abang memproduksi pinang iris ini udah berapa lama nih? Ini Kok udah belum menemukan komoditasnya? Ini baru ya, ini sambungan dari jus. Kemarin kita ngolah pinang jus. Oh Kan iya ini iya. juga kategori bisnis musiman sebenarnya kalau kami di jus. Memang kalau iris ini mungkin rencananya ini jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena bahan di daerah kita ini melimpah. Iya. Jadi sebenarnya di pesisir selatan ini atau khususnya di Kecamatan Linggosari Baganti bahan mentahnya masih cukup banyak. Banyak. Kalau untuk bahan mentahnya banyak ini. Cuma untuk pengolahan menjadi pinang iris ini saya melihat baru pertama ini yang nampak di pesisir selatan ini ada sih, atau di beberapa Linggo tempat ini. yang lainnya Ada ya? Ada, cuman ya itu tadi mungkin nggak terekspos karena skalanya masih skala kecil, hanya hitungan
dipelajari lah beberapa orang balik pesisir selatan yang olah. Bahkan ada juga yang lebih senior yang lebih duluan daripada kami yang udah tahunan. Mungkin tidak terekspos mungkin, tetapi ujung-ujungnya dia ini ngisi agen juga. Iya. Belum ada dia pasarkan sendiri. Nah, Entahlah kalau yang daerah lain ya, kalau kayak di daerah yang pusat itu mungkin ada yang pasarkan yang lain. Ibu kota kabupaten kan. nah satu lagi nih Bang. Ini kan salah satu produksi UMKM yang cukup menarik ini. Ya. Apakah dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah mengetahui keberadaan ini, atau misalnya sudah ada dalam bentuk bagaimana arahan-arahan atau dari dinas-dinas terkait supaya Pinang Iris ini produksinya dan pemasarannya bisa lebih efektif dan efisien mungkin? Kalau untuk dinas terkait ya, belum sih kayaknya. Belum ya? Mungkin salah satu kami mungkin belum ada juga komunikasi sama dinas terkait, entah itu kabupaten atau provinsi. Mungkin kami belum ada komunikasi. Nah, ini penting nih. Ini kita pesankan kepada dinas UMKM atau yang terkait lah, supaya lebih memperhatikan industri-industri kreatif yang ada di pesisir selatan ini, khususnya di Kecamatan Ingkosari Baganti, Nagari Lagan Mudik Punggasan ini, supaya nanti ke depan mereka pelaku-pelaku usaha UMKM ini bisa sedikit diberikan sentuhan atau semacam dukungan secara kebijakan atau program-program lainnya, supaya pemerintah bisa menggenjot. Nah, itu ya Bang ya? Iya. Ya. Tapi kalau untuk Pinang Iris ya, kalau untuk pemerintah kabupaten, kita contoh daerah lain atau kabupaten lain, kayak Kumbu, Saman, mungkin lebih banyak yang olah. Mungkin itu mungkin kemungkinan entah mungkin digandeng sama dinas atau gimana, tetapi di situ jauh lebih maju kebanding kita. Di situ udah ada pabrik. Iya. Baik jus pun, Pinang rebusnya itu udah ada pabrik. Kalau daerah kami ini belum ada. Ada ya. Kenapa? Ini kalau untuk generasi muda ya, Iya. terutama untuk kaum milenial ini ya. Ini salah satu alternatif usaha yang mungkin untuk jangka panjang. Yang bisa di ini ya. Ini nggak begitu berpengaruh dengan pemasaran global. Kenapa nggak pengaruh? Ini salah satu bahan konsumsi. Jadi bukan bahan tekstil. harganya ini lebih cenderung stabil ya. Lebih cenderung stabil. Paling nanti permainan antar agen-agen aja, paling kalau barangnya udah numpuk nanti turun ya kan, kasihan agennya juga nanti kalau ngambilnya standar nyimpannya terlalu lama kan itu. Oke.